Halo semua, selamat datang di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Gua Aditya Herpavi dan saya Jelantik Herlanti, and welcome to our bedtime Story. Gak disangka dan gak dinyana loh teman-teman Apotik. Yes. Kita sudah masuk di episode 10. Alhamdulillah. Thank you Episode loh. 10, terima kasih Really banyak. appreciate supportnya Terima dari kasih semua. banyak. Yes, semua bentuk support, mau DM, mau WhatsApp, mau komen di YouTube, Yes. mau di TikTok, Nah, Masya Allah. Kita ternyata TikToknya banyak banget followersnya Yes. sekarang, viewersnya apalagi lebih gila Yes, lagi. yes. Dan Thank you, kita thank you, bakalan thank you. ini Momi. Kita bakalan bikin live TikTok juga. Setuju gak pada? Yes. Kita bikin live TikTok. Pokoknya anything that please kalian semua. Yes, dan ngomongin anything that please teman-teman Apotik, di episode yang spesial ini gue akan mendatangkan Siapa narsum atau bintang Siapa? tamu yang keren deh. Anak artis paling top se-Jakarta Raya ini. Wah, pokoknya paling gaul deh di Jakarta deh. Kenal, Siapa tak kenal dia? kenal kamu. Iya dong, Anak ada. artis tuh banyak loh. Yang ini lo udah pasti tahu, lo nggak mungkin nggak tahu. Masa? Momi. Banget deh. Udah langsung aja teman-teman Apotik, gue panggilin Gue satu-satu penasaran nih ya. siapa nih. Boys, masuk boys. Hello. Loh, Kenal nggak? Gue tanya. Hah? Kenal nggak? ini mah anak gua. Anak gue juga. Anak gue juga. Hai Halo, Jojo Mami. Akbar. Hai Halo. sayang, thank you udah nemenin Ya. Mami sama Ayah. Kenalin dong. Kamu perkenalkan diri. Perkenalkan, aku Joel Aden Herrafi, dipanggil Jojo. Perkenalkan, nama aku Akbar Joel Lafi, dipanggil Akbar. Dan kami dari Slang. Oke, boys, sorry ya gue ganggu nih istirahatnya nih. Kebetulan abang nih hari masih ujian. Ya. Ujian apa bang? Coba kasih tahu ke teman-teman Apotik. Hari ini ada hukum Pemda sama Oh, abang tuh kuliah ya. Cerita sedikit, abang kuliah. Abang sekarang menempuh kuliah di Unpar, Universitas Katolik Parahyangan, itu di Bandung. Jurusan hukum. Sekarang alhamdulillah lagi UAS semester 3, mau naik semester 4. Kalau Ade itu sekarang lagi kelas berapa? Sekolah di Aku mana? kelas 1 SMP. Ayo. Deket deh ngomongin deh. Jangan dimakan deh terus. Ade lihatnya kameranya. Nah, gimana Aku kelas 1 gimana? SMP di SMP Alizar Pondok Labu. Baru memasuki semester 2. Oh, kuliah dong. Kalau SMP bukan semester dulu bilangnya catur bulan. Kata ayah dulu. Tapi masih online ya? Kalian Masih, sama masih, dong. masih. Masih online gitu. Enak gak sih ya. sekolah online? Coba jujur. Ayo mau nanya nih. Enaknya sih lebih mudah dapet nilai. Kalau aku Betul, sama. lebih mudah dapet Sama. nilai. Lu jangan ngomong gini sekarang, nyontek guru lo. Lu nyontek Guru lo lu. jadi Ayo. disusahin loh. Ya, sekarang apa Boleh coba gitu. jawabannya? Lebih mudah dapat nilai teman-teman Apotik. Yang ah. pertama kali muncul di benak ayah kan nyontek udah pasti. Ada matanya gitu lagi, ada matanya gitu. Rahasia umum. Ya, siap lah. Oh, jadi emang kalian yang sekolah online itu merasakan Iya, sekarang lebih gampang dapat nilai. Udah dapet nilai terus. Bosan nggak? Ini udah berapa tahun berarti nih Bosan teman-teman? lah. Tapi enggak Bosan. sih, setahun pertama bosen karena udah lewat setahun jadi kayak Terbiasa. ya udah gitu udah pasrah udah ya udah. Lo, gue yang bayar nggak terbiasa. Gue bayarnya full, nggak ada diskon. Ya udah BPJS. Curhat ya, curcol. Nah, sekarang sebenarnya tujuan utama kita ngajak Abang Jojo dan Ade Akbar adalah karena kebetulan ada permintaan-permintaan Betul. dari viewers kita. Betul. Katanya ajak dong Abang Jojo sama Akbar. Oke, sekarang itu tadi perkenalan awal pada sekolah di mana. Abang punya nggak kegiatan yang di luar sekolah? Abang ngapain? Cerita Abang sedikit. paling kalau olahraga ya yang positif tuh main bola. Main golf, hebat banget loh. Enggak lah. Bapak lo aja kagak main golf. Gue aja main golf. Gue main golf. Main golf lah. Oh. Bapak lo aja kagak main golf loh. Dia dari kelas 3 SMP kita udah sekolahin golf. Jadi ini sharing nih teman-teman Apotik. Kebetulan anakku sama Momi Ati kan 2 laki-laki ya. 2 kan anak kita ya? Iya. 2. Dia ada belum satu selesai lagi di loh, dia rumah. belum selesai. Ada. Ada satu lagi di rumah laki-laki itu. Enggak. Apa Yang perempuan dua lagi. Anak sama Bul, baby. Bob sama Beb. Bob, ya. Enggak, terus apa lagi Bang kegiatannya selain golf? Selain golf aku ya kalau olahraga sih jarang-jarang ya nembak gitu. Terus? Atau main Cewek dong, basket. nembak cewek dong. Yang enggak olahraga apa? Yang olahraga aku DJ. Suka musik aku tuh dari kecil. Cikiciu. Mm-mm. Gitu ya. Pertama kali belajar DJ di kamar mandi? Atau di mana? Itu ngayal. Ngayal. Belajar DJ itu ngayal. Ngayal jadi DJ aja. Serius? Dan Bener, itu dong beneran. ternyata Ternyata, alhamdulillah. alhamdulillah sampai. Iya.
Gimana tuh Bang menghayal jadi DJ di kamar mandi? Setelah lagu aja lagi mandi, setelah lagu loncat-loncat aja di rumah mandi. Dia kelas 3 SMP minta izin sama gua sama Adit, "Ma, aku boleh nggak kursus DJ?" Dan alhamdulillah ada salah satu teman, Hai Yori, yang bisa DJ Yori yang bisa ngajarin abang sampai bisa gini sekarang, bisa perform di mana-mana. Thank you, dan abang udah bisa seperti ini sekarang, alhamdulillah. Nah sekarang adek nih, adek selain sekolah dulu ngapain aja sebelum pandemi? Oke, sebelum pandemi aku tuh biasanya tuh main basket. Terus udah pernah ngalamin pertandingan atau kejuaraan atau udah yang kejuaraan wilayah itu paling gede buat aku. ke Jurwil? Ada juara berapa waktu itu ke Jurwil? 3 kalau nggak salah. Hebat. Tapi ada juga pernah juara 1 kalau nggak salah basket. Itu antar sekolah. Itu antar sekolah. Event gitu. Iya. Nah, ke Jurwil kalau nggak salah ada 2 kali ya? 2 kali juara 3. Oh, alhamdulillah loh ya. Keren loh ada lo. 1 kali doang tahunnya. 2 kali. Dia banyak dia nih. Tapi belum lo jual kan piala masih ada di rumah kan. Takutnya dulu gue begitu soal teman-teman, gue andel gue. Apa yang bisa gue jual, gue jual. Beli kupon game. Lo jangan ketawa-ketawa aja lo. Gue tahu lo juga sama di rumah. Itu remaja 90-an yang cuma ngejual-jual barang. Sekarang udah enggak ya, jangan diikutin. Gitu. Terus sekarang kita udah kenalan nih, perkenalan buat mungkin netizen atau viewers kita yang penasaran latar belakang Jojo dan Akbar. Sedikit banyak udah diceritain deh. Entar kalau mau nanya lebih detail, tulis aja di situ di kolom komen. Mau sedikit bermain. Mau nggak main? Main yuk, main perasaan aja, nggak usah. Main apa Justru kalau main tuh jangan pakai perasaan. Main apa dulu tapi? Ya tenang, Bapak tenang. Ini anak-anak ada yang tahu nih, bener-bener surprise nih teman-teman apotik. Kita mau main Mana coba kita siapkan? Enggak deh. Kita siapkan. Nah, ini dia. Thank you Mas Gigi. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir. Ini jangan dimakan, ini bukan itu loh, bukan pilus. Ini isinya dorma. Bukan pilus. Dia mah apa dia makan sama dia? Coba abang dulu apa dulu? Jadi begini, di sini isinya ada kertas. Nanti kalian masing-masing ambil satu. Abang juga ambil satu tapi bergantian. Nah, habis itu nanti dibuka atau kasih ayah atau kasih momi. Kertas itu pertanyaan yang kalian harus jawab. Oke. Cuman gitu doang. Kamu aneh-aneh kan anaknya. Mentang-mentang sekolah hukum ya. Jadi kalau anak sekolah hukum tuh kayak ajok banget. Ayo. Lo curiga sama bapak? Gue aja nggak pernah curiga lo bohongin gue. Iya, benar. Iya. Coba aku dulu ya. Ya, aku dulu. Random satu lah. aja, jangan banyak-banyak. Satu. Kasih ke momi apa kasih ke ayah? Gue yang bacain. Nggak boleh lo yang baca, gue yang baca. Nah tuh, Akbar kasih ke momi. Satu ya. Oke, Akbar nih pilus makan dulu kan. Nah, abang dulu. Dari kecil rusuh banget. Pertanyaannya nih. Pertanyaannya ya. Nggak kelihatan atuh, kamu bacain. Apa biar usaha. Zoom. Aku paling nggak suka kalau aku dibandingkan dengan abang. Pertanyaannya itu. Coba kamu pikirin dulu. Tahu. Kalau misal ini contoh boleh ya, kasih contoh ya. Misalnya begini. Aku ngomong duluan. Mama, aku izin pergi. Terus udah nih, aku izin pergi. Nggak boleh, kamu kasihan pergi ya. Kenapa? Itu anak-anak teman mama sama ayah kayaknya di rumah santai-santai aja, nggak ada yang sering ngelayap kayak kamu gitu. Itu sih kalau aku tuh kesalnya itu. Dibandingkan sama anak-anaknya teman ayah sama momi. Iya, jadi maksudnya kalau dibandinginnya tuh gitu. Itu diem-diem aja anteng. Ya kenapa gue begitu? Karena kaki lo gatel. Dia minta gini tiap malam. Kayak sampai kakinya gatel. Turunannya. Gile kaki gatel mulu, nggak boleh di rumah sehari aja anteng adem gitu di rumah. Ini yang bikin pertanyaan siapa sih? Kenapa jadi gua? Perasaan ngincernya anak gua. Jadi itu jawaban abang ya. Sini ini yang pertanyaan satu udah. Pertanyaan kedua untuk Akbar Jiwa. Manis lah ini pertanyaannya nih. Aku kasih lihat dulu ke Kamerun. Sabar. Ayo. Ini menegangkan loh pertanyaannya. Ayo lo, Bar. Sebutkan 3 kata untuk momi dan ayah. 3 kata aja buat momi dan ayah. 3 kata ya. Ayo. 3 kata. 3 kata. Lucu pertama. Oh lucu.
Penyayang. Lo tahu aja bapak lo penyayang kalau ada makanan sisa. Wah sayang nih gak ada makan. Satu lagi yang terakhir. Satu lagi. Apa? Lucu Lucu, penyayang, sama apa ya? Apa lagi? Apa dong? Ya kok dibisikin? Pemberi. Bisa. Sampai muncrat tuh bapak lo. Itu kemarin. Ke depannya udah gak begitu lagi. Ini gue tahu nih politiknya nih. Di sini langsung. Nggak bener. Lo yang ngomong bukan di ini kan bukan dari Tapi betul juga loh. Pemberi. Ini berapa kali kita ngambil lagi? Oke. Sekarang Akbar dulu yang ngambil. Harus ya Akbar minta tuh. Akbar yang ngambil. Nanti abis jawab pertanyaan ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari gantian apa Mami kasih? netizen atau dari tante dan om yang bertugas. Nah, bisa tuh. Di Medan. Ini lucu nih pertanyaannya nih. Ayo Akbar dulu. Akbar dulu deh. Pertanyaannya Iya, nih. gantian. Kamu yang baca. Yang pernah aku alami. Yang gede. Hal yang paling memalukan yang pernah aku alami. Ayo. Apa-apa deh. Kita balikin aja mejanya kan. Apa malam Gak pede jadi. Santai di sini Bapak podcast. sayang. Bebas deh. Bapak sayang. It's okay. It's okay baby. Kau bang mulu. Penasihat hukum ngomongin mulu kayak di pengadilan. Biarin Biarin. Tahu sih. Hah? Udah tahu. Apa? Sampai sekarang deh. Iya, Iya. yang kamu Dari inget kecil. deh. Dari kecil Apa sampai deh? sekarang. Selalu sampai sekarang nih. Iya. Tadi pagi. Apa? Tadi pagi. Apa? Ini pelakunya nih. Apaan? Kis abang. Gila. Emangnya itu Emang mah apa sih artinya kisah abang tuh artinya apa? Aja gitu beda kis mulu bocah. Jadi gue mau cerita sedikit. Akbar itu abang sama Akbar itu bedanya 7 tahun. Yes. Jadi Mami ngomong gini bukan bermaksud apa-apa ya, tapi pada waktu dulu aku nggak berpikir untuk kayak aku akan punya anak kedua, ketiga atau apa. One day aku masih tinggal di Cibubur waktu itu, tetangga-tetangga tuh memang kebetulan banyak ya anaknya ya. Jadi rata-rata mereka punya adik. Dia habis main sepeda, pulang ngomong Jojo gini. nih. Jojo ngomong gini, "Mah, aku mau punya adik dong." Hah? Gitu. Jadi gue Itu pikir kamu udah SD, Nak? SD. kelas 1. Udah Pas SD. kelas 1 aku ingat. Iya. Karena kelas 2 dia lahir. Iya, "Mah, aku mau adik laki-laki." Dia jadi minta gitu. Terus bener-bener itu gue ngomong sama Adit dan minggu depannya gue copot alat kontrasepsi. Bulan depannya gue langsung bunting alhamdulillah dan lahirlah anak Laki-laki. kedua Momi. Nah, Berarti ayah Momi pemberi nih. Pemberi. Nah, makanya dari situ abang tuh wow, mereka ribut kayak gimana, tapi satu hal yang abang selalu kepingin lakukan, dan sekarang jadinya anak gue yang kecil nih malu karena apa? Dia tuh minta nyium adeknya, jadi tiap pagi mau apa? Akbar, kiss abang dulu, kiss abang. Jadi mau dicium beneran, cium padahal kan dia udah gede. Jadi kadang-kadang itu yang bikin Memalukan. si Akbar tuh rasa banget sih ini abang gua kan udah gede. Tapi abang bilang apa? Abang maunya Lo kalau sampai besok-besok abang Iya, lo begitu, sampai gede. wanitiro bang, wanitiro gitu dong. duitin aja duitin. Iya. Itu kan habit-habit kalau lihat juga orang-orang sukses gitu kan sama adanya tuh kayak gitu. Tuh, mereka. abang Oh punya iya. pikiran. Tuh kayak gitu tuh deh. Jadi kamu gak boleh malu. Nggak boleh, nggak masih malu. Ya iyalah, gila kali. Kalau di mall gitu deh, kan Lagi, lucu. gila. Apalagi nanti kalau kamu udah pergi ke klub gitu, ya nggak bang? Kamu udah pergi ke klub dianterin sama abang, Akbar, kiss abang dulu, gimana bang? Enggak. Dan itu it still happen dari Akbar kecil sampai gede sekarang. Dan ini pertanyaan buat abang yang baca deh. Kapan pertama kali ngalamin patah hati? Lama-lama curhat. Lama-lama curhat. Curhat dong Mi, bukan curhat dong itu ya. Maaf ya, adek. Ketukar kayak ketukar ya. Blushing beneran lah dia. Kita buka semua di sini. Iya Ya, kita dong. buka. Cerita
nangis. Iya benar. Suara hati show. Siapa tahu ratingnya naik. Gue menangis. Iya. Kayak kapan, Mbak? Kapan? SMP. SMA kelas 1. Iya. SMA kelas 1. Ceweknya nggak boleh disebut ya? Mawar. Sebut saja Mawar. Sebut saja Tapi dia Mawar. buat intermezzo sedikit, Abang menurut beberapa teman gue yang punya anak laki-laki menjelang dewasa itu ngerasa insecure. Jadi ngerasanya lo nggak cemburu tik anak lo pacaran gini-gini. Gue boleh ditanya. Enggak. Sama anak gue atau sama pacarnya atau sama mantan pacarnya boleh ditanya. Bomnya gimana? Nggak pernah cemburu sama sekali. Karena gue ngerasanya gue nggak punya anak perempuan, gue justru seneng banget. Jadi kalau misalnya main ke rumah atau apa gitu, ngerasa ada. Iya seneng banget. Katanya mau ada perempuan kan? Enggak. Cepet banget. Nah, ayo coba tanya Kenapa kok nggak ditanya mau punya adik perempuan ya? Jawabnya cepet banget. Enggak, bukan adik perempuan aja. Abang Akbar mau punya adik nggak? Enggak sama sekali. Kenapa nggak punya adik? Boleh dong tahu. Enggak lah. Iya, salah satunya aja ya. Salah satu. Cerewet udah malas banget itu. Apalagi cewek. Si mending. Gitu. Kalau cowok masih mending, apalagi cewek enggak. Jadi cowok mau nih. Enggak, tetap aja enggak mau. Nggak mau. Tetap aja enggak mau. Bukan karena kamu nggak mau tergantikan posisi bungsu. Langsung dia mukanya. Bisa jawab. Gagal. Di rumah yang dipanggil adik itu kan Akbar. Iya. Jadi kalau ada yang lebih kecil lagi kan adik kamu, berarti kan ada adiknya lagi. Berarti kamu naik udah bukan adik lagi kan. Kamu abang-abang berarti kan abang pertama, kamu abang kedua abang-abang. Paling gak enak panggilannya dulu. Oke deh. Oke, jadi udah terjawab sudah pertama kali patah hati? Kelas 1 SMA. Wow, Akbar pertanyaannya. Nah ini nih harus diomongin. Ayo baca di depan mic ngomongnya. Untung bukan abang. Hal yang paling bandel. Iya baca dong pertanyaannya. Orang kan belum dengar sayang. Hal yang paling bandel yang pernah aku lakukan. Hal paling bandel yang pernah aku lakukan adalah Yang sampai sekarang nggak ada yang tahu dia kita bertiga. atau enggak yang menurut Akbar ya. Kalau yang ini atau boleh yang abang lah. tahu deh, abang tahu ngomongnya Maya nggak tahu. Kalau yang ini boleh lah aku ceritain. Nggak apa-apa. Apa aja saya. Ini paling bandel di kelas dong. Oh iya, bandel di kelas ngapain? Ngomongin apa gitu. Nonton bokep udah pernah belum? Enggak. Boleh nggak apa-apa kan ini udah gede. Bohong. Kamu kalau main game suka keluar kata-kata kasar. Kalau main game online nih teman-teman apotik nih, aku kan pulang syuting malam-malam. Tuh siapa tuh om? Pas gue buka anak gue nggak tahu nih. Suaranya udah kayak om. Udah gitu ngomongnya juga gitu. Patetot. Oh iya bener. Nggak boleh. Enggak, salah satunya Tapi itu. jujur udah pernah nonton bokep Salah belum? satunya itu. Belum. Aku nggak tahu juga. Benar. Jujur ya. Lu masa nggak ini ya? Apaan sih ayah? Belum pernah ngegapin adil lu Udah nonton. jangan Oh iya udah bagus. Jadi gue tuh sorry Kalau ya. Jojo nggak usah ditanya, kelihatan dari mukanya tuh. ahli gitu. Aduh. Ini apa sih? Ini podcast apa sih sebenarnya? Mami lagi inget-inget kita juga dulu kan sering ya dipanggil ke Iya, sering. ya. Terakhir case-nya apa ya? Gue jadi lupa deh. Nggak, tapi ya semua anak punya kenakalannya. Tapi when it comes to gue ngomong aja ya di sini ya. Untuk masalah soal sexual education, gue memang agak kikuk ngomong langsung karena anak gue laki-laki. Jadi gue pasti ngomong ke Adit masalah anything lah. Begitu mereka sudah dihitan, lalu mereka akil balik, mimpi dan lain-lain, itu kan tidak gue alamin. Jadi gue biasanya minta tolong sama Adit untuk Kenapa? ya lah katanya gue mimpi. Karena kamu kan ngerasain. guru seks atik. Iya. Oke. Jadi gitu. Iya wajar. Memang itu harusnya anak laki dapat pelajaran itu sama ayahnya. Iya. Kalau boleh sharing sih gitu ya. Jadi paling nggak adalah salah satu yang kalau naksir-naksiran ya mereka cerita sama gue. Tapi kalau when it comes to sex education, gue biasanya mengalihkan ke. Di luar negeri itu udah gitu banget kayaknya. Iya. Memang baiknya begitu. Karena kan Tapi sekarang sekolah pergeseran. kalian juga dari kelas 5 SD juga sekolah kamu ngasih. Tapi kan itu apa? edukasinya beda, itu untuk kesehatan. Betul. Misalnya cara merawat alat kelamin gitu-gitu. Oh. Bukan yang ya sama ya kayak seks bebas. Ini di sini
bahas gitu juga ya. Iya. Ya makanya kalau kayak gitu-gitu pasti gue minta tolong Adit untuk ngomong. Dan please do kalian harus terbuka sama ayah. Karena aku nggak mau kalian terjerumus dalam. Betul. Terus ini dari tadi pop terus nih, kayak ada pertanyaan dari netizen nih. Ada pertanyaan dari netizen ya. Ya. Tadi. Nih waktu kalian di sekolah lagi main sama temen, suka ngerasa dibeda-bedain nggak? Atau pernah dapat perlakuan spesial atau khusus karena kalian anaknya artis nggak? Tuh. Dimanapun deh. Kalau dimanapun sering. Tapi kalau di sekolah sih enggak lah ya. Di sekolah mah bagus kalau saya pendidikannya bagus. Maksudnya santai aja. Perlakuan kayak gimana tuh yang kalian ngerasa dibedain? Iya. Di mana-mana sih itu misalnya kayak ya ini bilang privilege lah ya, bilangnya privilege. Jadi mungkin kita dikasih kemudahan lah gitu. Jadi misalkan kita ini cuman harusnya kalau normal itu misalkan contoh kayak makan di mana nih, makan di restoran A gitu. Itu kan biasanya dijam-jamin sekarang kan, kayak dijam-jamin itu misalnya cuma boleh 1,5 jam, 1 jam. Nah, kalau orang tahu tuh aman aja gitu udah privilege-nya, contoh privilege-nya gitu. Itu nggak gratis tuh, bayar ke gue. Kalau Akbar berasanya apa? Ada nggak Akbar pernah ngerasa kayak, weh anak artis nih. Either positif atau negatif? Positif. Negatif pun boleh Akbar cerita. Aku nggak pernah dapet negatif gitu. Benar. Kalau dia ngerasanya yang di luar negeri pasti. Positifnya apa? Misalnya kalau Abang tadi misalnya kita, kalau Akbar apa? Ya pertama betul kata Bang, dapat kemudahan. Kedua pertama. Nah, kalau di sekolah sih biasa. Mungkin iya betul, biasa aja. Pokoknya tuh mirip-mirip kayak Abang aja deh gitu. Alah kamu mah. Harus mikir banget. Apa kata Abangnya Bang? Suruh kiss loh sama Abang loh. Di sini. Saya bukan cuma di Indo kok kayak gitu kok. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau ngelihat sinetron Ayah, tanggapan kalian gimana? Halo, ini sinetron yang mana nih? Yang sekarang. Kan nih Mami sambung. Kan ayah kalian kalau syuting perannya kadang suka kayak perselingkuhan. Oh iya. Antagonis. Jadi gimana tuh kalian ngelihatnya? Gak apa-apa, keluarin aja. Nggak suka, ngeselin lo. Ya udah deh, ngeselinnya gimana? Ngeselinnya yang ngeselin aja masa nggak lihat sih orang-orang marahin selingkuh apalagi wah gubuk gini. Ayah kan gebukin. Kelahi. Aku jarang lo nonton ayah gitu. Tapi lihat deh dia mukanya beneran loh ya. Marah ya. Suka ya. Kamu terusik ya? Terganggu ya ayah kalau ngambil peran-peran yang kayak gitu? Enggak terganggu gitu lah. Nggak kadang-kadang lucu juga kan. Langsung bayar. Aduh jajan lancar ya. Aduh, anak gue hidupnya penuh politik lagi. Oke, ini nih. Susah nggak kalian nyari teman yang bener-bener mau jadi teman kalian? Susah banget. Iya. Kenapa susahnya? Biasanya cuma mau manfaatin aja. Oh ya? Manfaatin. Karena Mami sama Ayah nggak ngerasain itu loh. Gue nggak ngerasain. Iya. Nggak selalu gitu. Iya. Aku ada banyak temen yang manfaatin atau. Masa sih? Atau kalau kita lagi senang dia ada, tapi kalau kita lagi gimana gitu. Iya. Itu cuman gara-gara ngelihat kalian status kalian adalah anaknya gitu. Apa? Misalnya kemana gitu kan, jadi kayak gitu kan, misalnya nongkrong bareng-bareng. Ayo nih kesini. Misalnya udah nggak bisa masuk, udah ditutup tempatnya, tapi udah santai aja gitu. Iya, cuman nggak berarti kalau kamu bilang emang susah nyari teman yang benar-benar teman tuh emang it happens to you guys. Itu happens sih aku sih. Yeah. Kalau ini teman yang brother ya, definisi kata-kata sohib banget ya. Aku sih paling 1 atau 2 doang lah, aku jarang dapet gitu. Ya. Berarti temen yang sekarang masih long lasting sampai sekarang sama kamu tuh, sama kalian tuh berarti emang benar-benar nggak ngeliat karena background keluarga kalian. Jadi memang ngeliat value kalian gitu kan. Berkawan aja. Ya. Aduh, ini titipan pertanyaannya banyak. Nah, melihat orang tua kalian menikah sudah 20 tahun lebih dan nikah juga dari usia muda. Ini mungkin buat Abang kali ya. Ya, terutama Abang dulu deh. Pernah kepikiran nggak Bang untuk menikah muda? Coba. Kalau Abang jujur dari awal sih selalu ngomong sama Ayah. Kan aku cerita kayak gitu ke Ayah ya. Kalau Ayah menyarankan usia yang matang dulu ya. Karena usia matang itu baiklah, banyak sisi positifnya. Kalau Abang sih lebih ke yang pertama ya ini sih Allah Tuhan nih ngasihnya umur berapa,
Udah, jadi aku lebih jalanin ke fokus ke diri aku dulu. Ya. Jadi fokus ke diri aku dulu. Ntar ada saatnya barulah. Tapi kalau orientasi gimana? Maksudnya Momi, abang terorientasi kayak punya nggak pikiran? Kalau aku sih kepinginnya umur segini. Target gitu maksudnya? Enggak. Tapi ada achievement atau ada pembuktian dulu. Kalau apa misalnya? Kalau gue udah punya rumah ya baru gue pikiran merit ya. Atau kalau gue udah bisa beli pulau atau aku yang pengen beli Maserati dulu lah. Oke. Itu dari. Oh. Gitu. Oke, amin. Nice. Amin. Ya paling tidak. Bukan duit lo kan? Bukan duit gue kan? Oke. Iya. Terus harus ya. Mantap. Nah ini kayaknya sih enggak nih mereka nih. Kalian nonton podcastnya Apotik enggak? Nah lo. Mereka sinetron bapaknya aja nggak nonton. Enggak. Kayaknya udah bosen kali. Iya. Nggak mungkin karena karena lucu loh. Nggak justru Tapi mungkin. kalau TikTok karena masih sering kelewat di. Iya. Nggak mungkin karena gini ya. Karena memang mereka udah ngeliat form kayak tadi Akbar bilang 3 hal. Kita lucu, emang mereka udah dapat form itu di rumah gitu kali ya. Jadi kan buat mereka ya udahlah isinya sama aja nih kalau misalnya nonton podcastnya Momi sama ya. Nah ini ada yang bagus nih pertanyaannya nih. Apa yang mau kalian sampaikan untuk orang tua kalian? Tahan, adek dulu. Supaya abangnya nggak ngasih tahu. Apapun deh, mau buat ayah doang atau buat Momi doang atau buat enggak, ya orang tua ya. Orang tua itu. Apa yang mau kalian sampaikan untuk orang tua kalian? Ya terima kasih udah gimana ya ngasih kita fasilitas yang bagus gitulah ya. Silakan saya. Dia bilang satu kata terima kasih aja Mami udah seneng. Sama-sama. Pendidikan yang tinggi gitu kan, tahu banyak hal. Apalagi ya? Aku itu dulu deh kayaknya deh. Tahun belajar. Itu yang paling penting sih ya. Yang paling penting itu. Jadi yang aku dapat sering. Kamu say thank you. Iya, udah. Kamu emang selama ini ngerasa nyaman jadi anak ayah anak Momi? Nyaman. Bener. Iyalah, nyaman lah. Ada kurangnya fasilitasnya bagus. Ada kurangnya enggak? Fasilitas mulu. Enak. Momi udah mau berebus milik. Fasilitas bagus fasilitasmu. Kok kata apartemen gue fasilitas bagus. Bener nih anak-anak zaman sekarang ya. Ibu jangan marah, giginya ada cabenya tuh. Tinggal upgrade doang berarti. Nah, tapi in a way sih aku appreciate kamu ngomong pertama kali yang highlight kamu ngomong buat Mami sama Ayah adalah terima kasih. Karena menurut aku orang tuh jarang banget bilang terima kasih, tolong sama maaf. Jadi thank you juga for ngomong thank gitu you, kan. Abang. Thank you sayang. Nah abang nih. Kalau abang 19 tahun ini ngerasa di saat abang nggak punya siapa-siapa, Mami sama Ayah yang selalu ada buat abang. Itu sih singkat ya. Jadi abang nggak bisa lari kemana-mana nih. Tapi Mami sama Ayah selalu ada buat abang. Benar. Iyalah, harus lah. Itu kan fungsinya keluarga. Iya. Mas abang ya itu abang jadi tahu nanti kalaupun abang insya Allah berkeluarga, apa harus jadi sosok ayah, sosok orang tua yang seperti itu. Gitu. Thank you. Alhamdulillah. Thank you sudah menganggap Mami sama Ayah di posisi. Thank you sayang. Mami lapar nih. Terharu loh Mami loh. Iya loh, gue nggak nyangka anak-anak gue punya apa namanya sisi pandangan ya. Ya pandangan yang maksudnya ini kan nggak kita rencanakan kan. Ini semua spontan. Jadi ketika tadi Akbar ngomong terima kasih, gue nggak ngerasa sukses mendidik, belum ngerasa sukses mendidik anak-anak gue sebagai ibu. Gue masih banyak kekurangan. Cuman ketika tadi hal pertama kali yang dia ucapkan adalah terima kasih, buat gue tuh itu big deal banget. Karena anak-anak sekarang tuh jarang banget ngomong terima kasih, maaf dan tolong. Dan Jojo juga tadi bisa ngomong 19 tahun gue gak punya turning point selain gue sama Adit. Itu buat gue itu blessing bang, alhamdulillah. Iya. Dan gue harap orang tua dan anak-anak di luar sana apa punya sih yang Akbar yang sama Abang bisa petik, yang bisa kalian petik dari cara pola asuhnya Ayah sama Momi sebagai parents kalian lah, yang kalian menurut kalian wah nanti gue kalau gue mau punya keluarga atau gue punya anak gue harus begini nih, yang kalian mau contoh lah dari Ayah sama Momi terhadap anak-anak.
Akbar boleh. Kan kalau dari ayah kan sering cerita ya. Betul, itu salah satunya tuh. Cerita apa nih pengalaman Iya, ayah, pengalaman. sharing. Iya, betul. Kayak nanti pertumbuhannya gitulah. Sesuai dengan pertumbuhan kalian maksudnya. Iya memang teman-teman apotik gue selalu membiasakan diri di tengah-tengah kesibukan gue, kalau gue ada waktu bisa ngobrol sama anak-anak gue yang heart to heart tuh gue ngobrol sesuai dengan porsi dan umurnya mereka. Kalau Jojo mungkin sekarang udah dewasa ya, udah bukan remaja lagi, ya sesuai dengan kehidupan dia lah. Anak-anak umur segitu 20-an, 19, 20, 21 di Jakarta atau di kota besar tuh kayak gimana kehidupannya. Pengalaman gue di umur segitu sama bini gue dulu kayak gimana cara perpacarannya, cara bergaulnya gimana, do's and don't-nya itu apa. Adik juga begitu di masa remaja dia yang cepet ya, masa remaja tuh cepet, cuman sebentar banget. Jadi gue berusaha untuk memposisikan kalau dulu seingat gue umur segini gimana ya, oh gue udah belajar ngerokok umur segini misalnya gitu, tanya lo ngerokok nggak? Oh enggak ya, oh bagus, kenapa lo nggak ngerokok? Ya karena lingkungan gue nggak ada yang rokok, kata Akbar. Wah, gitu ya. Gue langsung bersyukur karena gue ketika mereka masih kecil, gue membiasakan untuk nyemplungin mereka tuh di lingkungan yang sehat, dalam arti kata olahraga. Jadi masuk ke klub basket, ke bela diri, ke ini itu kan sportif ya lingkungannya ya. Jadi jarang yang orang anak yang ngerokok apa. Mungkin kalau dulu gue nggak ngebiasain anak-anak gue untuk nemenin ya panas-panasan gitu, ngebela-belain lah nemenin anak-anak, mungkin ya hasilnya akan gue petik sekarang. Anak gue jadi lebih banyak nongkrong mungkin di warung lah atau di mana, di kafe atau di mana. Jadi which is itu nggak salah ya, itu kan pilihan. Ya, itu pilihan orang. Karena kan nggak semua orang tua punya waktu. Ya, betul. Kalian juga tahu orang tua banyak yang sibuk cari rezeki, cari. Tapi ada umur-umurnya juga kok ya. Idra aku sama Ade fase-fase yang dimana ayah tuh jarang di rumah, udah intinya kalau lagi sibuk ya udah. Ada fase-fasenya lah kayak gitu. Iya, nah ini aku teman-teman nih aku mau mewakili posisi aku. Nah ini mungkin relate-nya posisi ayah dan posisi mommy. Relate-nya tuh ke Joreal karena ayah nih kan anak laki-laki pertama. Iya. Abang juga. Kamu juga kira-kira apa nih Bang? Yang apa ya? Yang kamu bisa rasakan gitu sebagai anak pertama. Kamu tahu aku punya beban ya. Semua anak pertama laki-laki terutama pasti di dunia ini lahir udah punya beban. Iya, ada. Nah, how you menyikapi posisi kamu itu sebagai anak pertama? Apakah itu jadi beban yang luar biasa yang sampai kalau lo boleh cerita, anjing sebenarnya gue terbebani banget sih. Tapi ya udahlah gitu. Atau justru jadi motivasi ya buat gue. Atau gini. Coba gue pengen denger nih sebagai abang gimana? ayah. Kalau abang sih jadi benar ya. Kalau gue udah terbebani soalnya. Abang jadi motivasi kalau abang. Karena ayah sama mami selalu tuh pikirnya itu ayah sama mami membuat pola pikir abang. Mulai aja dulu deh. Jadi intinya jangan takut nanti mau salah, mau nggak berhasil, mau apa, yang penting mulai dulu. Ibaratnya selalu nih aku pengen mempunyai target baru, mulai aja dulu. Ya kamu ngerasa mami sama ayah tuh ngedukung kamu ya. Suportif. Dalam hal apapun, mau dulu abang contoh dulu abang bola ya, sepak bola ya. Itu di support terus sampai yang ada di titik yang pilihannya tuh aku ingat dulu berhenti sekolah, lanjut sekolah bola, fokus di masuk di sini di Indonesia, atau aku sekolah lanjut tapi bola udah stop dulu. Nah itu pilihan itu diomongin bareng-bareng akhirnya. Kita memang nggak pernah memaksakan. Nggak pernah. Ayah sama mami selalu kasih terserah ke abang nih, cuman kasih tahu ke depannya kalau kamu ini positif ini negatif ini. Kalau kamu lanjut ke sini positif ini negatif ini. Pilihan ada di kamu. Betul. Kalau Ade, nah sekarang mommy nanya sebagai anak kedua. Mommy juga anak kedua kan? Ade punya rasa apa, Dek? Enak nggak enaknya anak kedua? Malah kebanyakan anaknya sih ya. Betul loh. Tapi suka ada tapinya. Tapi ada apa tapinya? Sering disuruh dibantu gitu. Sering disuruh. Ini apa lagi sama ini nih? Tapi nggak pernah yang parah-parah kan? Enggak. Suka dibanding-bandingin nggak sama kakak sama abang gitu? Enggak pernah dibandingin sama dia. Pengen nggak? Kalau udah gede jadi public figure, coba jujur. Cepat jawaban instan. Pengen nggak? Aduh. Enggak, pengen nggak? Nggak apa-apa. 50-50 loh. Nggak bisa gitu. Pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Tinggal jawab aja. Kurang sih aku. Oke, berarti lebih ke enggak ya? Lebih ke enggak. Kalau abang. Enggak. Kenapa? Boleh tahu nggak? Dua-duanya. Karena udah nyemplung, udah terlanjur, udah setengah kaki nih, udah fokus ke emang pingin jadi apa? Jadi aparat penegak hukum. Wih, ngeri.
Adek? Kenapa enggak? Kenapa enggak tertarik? Gimana ya? Aku tuh orangnya pemalu. Pemalu ya. Tapi biasanya pemalu-pemalu gitu jadi bintang loh, Dek. Bintang film loh, Dek. Keren loh. Ayo loh. Ayo juga pemalu dulu. Malu-maluin. Jadi intinya abang sama adek kebetulan anak-anak gue kayaknya nggak mau. Nggak tahu nih ke tahun depan atau gimana berubah lagi. Iya, nggak ada yang tahu. Rencana Tuhan. Betul sekali. Lo udah ngerasain duit dungkreknya. Lu sih ngajarinnya dungkrak. Ya udahlah, kita orang tua hanya bisa mensupport ya teman-teman. Yes. Apapun yang mereka inginkan, kita selalu ada lah. Pokoknya mendukung lah. Gitu. Terakhir nih mau tanya, abang sama adek punya harapan apa buat Mami sama ayah dan buat keluarga kita? Tapi Mami mau dengar, kamu kalau nguap ditutup dong abang. Jadi abang sama adek punya harapan apa? Buat Mami sama ayah dulu. Satu kalimat aja. Ya, terus habis itu abang, harapan buat keluarga kita. Abang, ini untuk berdua dulu ya. Mami untuk berdua, Mami sama ayah. Semoga karir masing-masing terus melonjak ke atas lah. Amin. Kalau untuk keluarga kita selalu solid terus. Amin. No matter apapun terpaannya tetap kuat kita ya. Fondasi. Amin. Abah Akbar. Pancasila. Ya, buat Mami sama ayah dulu. Semoga rezekinya lancar lah ya. Kayak dapet ini. Aku tahu. Ayo deh. Biar apa tuh? Enggak, harapan buat Mami sama ayah loh, Dek. Kenapa rezekinya lancar? Ya betul dong. Enggak ya. Oh ya, terus habis itu buat harapan buat kita? Semoga beliin mobil buat gue. Harapan buat keluarga. Harapan buat keluarga. Ayo, apa? Harapan buat keluarga apa? Buat keluarga deh, serius. Buat berempat. Makin solid. Ya kan, solid. Ya, ada mah fotokopi mulu. Tadi aku gitu ya. Iya, apa? Apa ya, selain makin solid gitu? Apa dong? Keluarga kita apa harapan kamu? Harus lebih kompak, sama aja kompak ya. Aduh ya gitu. Saling memberi. Bisa Gila. Saling memberi. Satu hal guys, satu hal sorry banget nih mungkin agak keluar konteks, tapi dua anak gue nih, gue nggak malu untuk bilang dua anak gue dulunya berkebutuhan khusus. Yeah. Jadi buat orang-orang enggak dia udah tahu lah. Jadi maksud gue, what I'm trying to say is buat orang tua di luar sana, karena banyak banget yang baru anaknya masih kecil-kecil terus kayak ngerasa struggling banget dengan segala macam bentuk terapi. Anak-anak jalanin aja, ntar gedenya gini kok. Itu juga jadi footnotes gitu. By the way, sebelum kita closing, Mami sama ayah mau minta tolong. Ada hal yang Mami nggak bisa ngomong dari episode 1. Oke, yang itu yang please. Ada apa? This is your part, this is your part. Oke. Silakan Anda lihat kamera. Ini episode 10 ya, Pak? Yes. 10. Dia aja. Oke guys, terima kasih sudah menonton episode 10. Kalau ada saran nanti tulis di kolom komen ya. Yang penting jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Good night. Thank you.